Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Leniwan Darmawati Gea, dalam acara Bisik, Bincang-Bincang Asik. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu keluarga yang menyembah. Bapak Ibu, bukan hanya saya sendiri yang akan membahas topik ini, tetapi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Juliana Mama Rodia. Halo Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Puji Tuhan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih sudah menyediakan waktunya dalam acara Bisik Bincang-Bincang Asik hari ini. Dan saya yakin dan percaya topik yang akan Ibu jelaskan hari ini akan memberkati kita semua. Amin. Baik Ibu, kita langsung saja pada topik ini. Menurut Ibu, apakah arti penyembahan itu? Ya, penyembahan ini banyak artinya ya, banyak definisi. Ya, secara umum kalau kita lihat penyembahan ini merupakan suatu cara atau proses atau perbuatan tindakan seseorang untuk menyembah Tuhannya. Nah, tapi kalau saya tarik lagi lebih ke dalam lagi secara kekristenan, penyembahan ini berbicara tentang bagaimana seseorang memuliakan Tuhannya, bagaimana orang menyembah Tuhannya, karena ini berhubungan dengan kehidupan praktis seseorang dan secara rohani di hadapan Tuhannya, seperti itu. Berarti cara kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, berhubungan dengan Tuhannya kita. Itulah kira-kira arti penyembahannya, arti penyembahan secara Kristen. Luas, secara Kristen juga. Baik Ibu, kita lanjut ya Ibu. Menurut Ibu, bagaimana penyembahan yang benar itu sih Bu? Penyembahan yang benar, kalau berbicara kembali lagi kepada sesuai dengan kepercayaan kita secara Kristiani, penyembahan yang benar, saya punya dasar di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, yaitu menjelaskan dengan detail bahwa penyembah yang benar itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, artinya ini menunjuk bahwa ketika kita mau menyembah Tuhan yang benar, itu harus menyembah di dalam roh, karena Tuhannya kita itu Tuhan di dalam roh. Artinya bahwa kehidupan kerohanian kita itu harus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, sehingga ketika kita menyembah Tuhan itu tidak dangkal, tidak salah ya cara kita menyembah Tuhan. Konsep kita tidak salah ya, kita menyembah Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, berarti bagaimana kita menyembah seperti yang Ibu sampaikan tadi, berdasarkan Yohanes pasal 4 itu ya Bu ya. Bagaimana kita menyembah di dalam roh yang benar kepada Tuhan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya boleh Ibu saya tanya lagi, maksud dari keluarga yang menyembah itu seperti apa ya Bu kira-kira? Keluarga yang menyembah Tuhan adalah keluarga yang kembali lagi kepada penyembahan yang benar tadi. Artinya bahwa keluarga yang menyembah Tuhan adalah keluarga yang sudah memiliki kedewasaan secara rohani. Keluarga yang sudah memiliki pemahaman kenapa harus menyembah Tuhan, seperti itu. Maka disinilah ditanamkan prinsip kerohanian yang sungguh-sungguh, yang dasarnya dari kebenaran firman Tuhan, seperti itu. Kenapa harus menyembah Tuhan keluarga itu? Karena kalau kita kembali lagi kepada dasar kebenaran firman Tuhan, inilah tujuan Allah Tuhannya kita membentuk satu keluarga, yaitu untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak
bukan suatu motivasi yang ya karena tertekan apa segala macam ya, karena kembali lagi kepada dasarnya kita, keluarga kita dibentuk karena untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berarti keluarga yang menyembah Tuhan adalah itulah tujuannya. Iya, kita menyadari itu tujuan adanya keluarga di dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan, untuk menyembah memuliakan, memuliakan. Mengapa ya Bu penting bagi keluarga untuk menyembah? Sangat penting. Sangat penting karena kalau dikatakan tidak penting berarti seperti tadi tidak ada tujuannya kan? Ya, tidak ada tujuannya. Simpel saja, sederhana saja. Penting keluarga menyembah Tuhan itu supaya kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Saya tidak bisa memaparkan terlalu mendalam, terlalu melebar atau hal-hal lain, karena kita melihat intinya saja seperti itu. Penting kita menyembah Tuhan supaya Tuhan kita dimuliakan. Itu saja. Berarti supaya keluarga kita hidup di dalam Tuhan ya. Ya. Itu tujuannya ke situ. Baik. Bagaimana cara membawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan? Apakah ada trik-trik yang Ibu tahu? Ya, triknya secara rohani, secara teologis itu kembali kepada pribadi. Saya punya latar belakang, saya tidak dibentuk secara rohani dari orang tua saya. Tetapi saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dengan cara tertentu. Ya. Dan ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi saya, mengampuni saya, maka disinilah timbul suatu tanggung jawab saya untuk membawa keluarga saya menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana mereka bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari sini dasarnya, sehingga mereka bisa mengerti. Nah, setelah mereka bisa menerima, keluarga kita bisa menerima Tuhan sebagai Juru Selamat secara pribadi, maka kita bisa menuntun mereka bagaimana untuk menyembah Tuhan secara praktis, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Itu hal-hal yang harus kita tekankan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, Ibu sekarang sudah ada keluarga ya? Sudah suami, sudah ada anak. Ada anak, sudah mau lahir lagi anak. Ya, sudah tambah anak anggota. Berarti tanggung jawabnya Ibu luar biasa ya, di dalam membawa keluarga Ibu untuk menyembah Tuhan. Ya, seperti itulah Bu. Iya Bu. Kapan ya waktu yang tepat bagi keluarga untuk datang menyembah Tuhan? Kapan waktunya itu tidak tergantung, tidak terikat dengan kondisi yang ada. Mungkin 5 waktu, 3 waktu, 3 jam, 1 jam, tidak dibatasi. Tetapi yang lebih menonjol di sini adalah kita punya kerinduan. Dan dalam keluarga itu punya kesepakatan kalau seandainya kita mau menyembah Tuhan, mau bersekutu bersama-sama, ayah, ibu, anak-anak, cucu-cucu, mungkin itu punya kesepakatan tertentu. Ada kan orang punya waktu tertentu pagi, satu dunia pagi, ada yang malam, atau ada yang sore, itu tergantung. Tetapi intinya bahwa kita punya kerinduan, kapan saja kita bisa menyembah Tuhan. Seperti itu, tidak dibatasi oleh apapun. Kita datang keluarga kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, gitu ya Bu ya. Secara teknisnya itu tidak tergantung. Mungkin kalau di gereja-gereja ada ya aturan-aturan 1 minggu sekali, 2 minggu. Tapi kalau dalam keluarga ya tinggal kita mengatur saja kapan kita punya kesepakatan dan kerinduan untuk datang bersekutu, sehingga kita merasakan benar-benar hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Baik Ibu, kesimpulan menurut Ibu tentang keluarga yang menyembah Tuhan itu bagaimana Bu? Kesimpulan supaya kita lebih memahami bagaimana keluarga kita adalah keluarga yang menyembah Tuhan adalah kita harus memiliki satu pemahaman yang benar, dasar yang benar bahwa menyembah Tuhan yang benar adalah
pribadi yang sudah diperbaharui rohnya, sehingga kita mengerti bahwa keluarga kita itu ada, keluarga itu kita dibentuk karena untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita punya kesadaran, kerinduan untuk datang bersekutu kepada Tuhan, ya, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Indah kalau dalam satu keluarga itu punya waktu khusus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Sehingga dari sinilah akan memacu hidup kita, bukan hanya sampai kepada kita berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Pasti akan sampai ke situ. Nah, jadi dari semuanya itu, marilah kita keluarga di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Baik, terima kasih Bu untuk pemaparannya yang sangat luar biasa tentang keluarga yang menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari narasumber kita tentang topik keluarga yang menyembah, supaya keluarga yang ada saat ini terus menyembah Tuhan, terus harmonis hidup di dalam hidup takut akan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.